Yeah, came in 17. Damn. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini di Kitchen Cafe. Ya, kebetulan saya nongkrong ngopi ya bersama dengan kalau menteri ada Mas Menteri, bukan Pak Menteri. Nah, sekarang di Kolaka ada Bang KS, bukan Pak KS, karena orangnya ya masih cukup muda lah dari mindset sebelum-sebelumnya kepala sekolah itu seperti apa. Nah, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semakin. Alhamdulillah. Ya, kalau Jack ini, Abdurrahman ini, saya secara pribadi mengenal Rahman ini sebagai dengan nama Jack ya. Siap. Yang saya juga kaget malam ini tiba-tiba didadak di kafe ini. Tadinya dia hanya mengajak saya untuk ngopi-ngopi nih, sambil diskusi beberapa hal. Tentunya banyak hal lah yang saya selalu diskusikan dengan ada saya ini Jack. Dan malam ini saya teringat Jack, saya mengingatkan kembali kalau saya tidak salah di tahun 2004 di SMK 2003 Pak, 2003, 18 tahun yang lalu. Di 2004 itu ada radio. Oh siap. Ya, Siap. ada radio yang dibangun pada saat itu di jurusan elektronika. Elektronika. Ya. Ya, Yang betul. sekarang itu jadi perpustakaan, kemudian kita buat studio di situ. Iya, Itu hari itu kalau saya tidak salah selalu kita on air ya, on air. on air pada Betul. saat itu. Nah, Betul Pak. Masih tajam juga ingatan. saya ingat sekali itu pada saat itu kita coba buat prokes seperti ini, karena pada saat itu memang yang belum ada media sosial seperti Betul. ini ya, Betul. masih kita mengandalkan stasiun radio. Kebetulan ada pemancarnya, kalau saya tidak salah radiusnya itu sampai kota Kolaka ini. Kota Kolaka Pak. Iya. Pemalang, Kolaka pada saat itu. Iya. Iya. Zaman itu kan sudah luar biasa sekali Pak, udah sampai. Kemudian kita coba wawancara Betul. seperti ini, Betul. kalau saya tidak salah membahas tentang pendidikan ya, pendidikan kejuruan pada saat itu. Iya, tentang pendidikan kejuruan sama kontennya dulu kalau tidak salah Pak, tentang pecinta alaman, karena kan Bapak Ya, sendiri juga betul. dulu kan pernah membina juga di Ya. bagian pecinta alam. Kebetulan kan satu organisasi pecinta alam dulu yang ada di SMK Baula. Ya. Kebetulan Bapak sendiri kan juga dulu pembinanya, makanya kita biasa angkat-angkat konten-konten itu biasa. Saya teringat bersama dengan adinda-adinda saya yang alhamdulillah sekarang sudah berusia bukan lagi milenial ya. Ngopi, silakan Pak. Ngopi dulu sambil. Nah, yang menarik Pak, mungkin banyak yang mau mendengarkan. Bapak kan datang dari Makassar itu dengan membawa selembar ijazah, bisa dikatakan nolah. Sampai di Kolaka ini, loh kok bisa pencapaiannya sampai saat ini, walaupun tidak seberapa besar bagi Bapak mungkin, tapi bagi kami yang melihat dan mengikuti prosesnya Bapak ini sangat luar biasa di 17 tahun dari 2003 2004 ke sekarang itu kan Ya, luar biasa kurang lebih pencapaiannya 18 gitu. tahun. Ini mungkin yang bisa di-share apa kiatnya lah begitu, biar kita Jadi, bisa belajar saya kira bersama. sama dengan yang lain. Setelah tamat dari dari perkuliahan universitas, saya mendapatkan S1 dan gelar saya sarjana pendidikan teknik. Pada saat itu di Makassar masih IKIP ya, kemudian Masih berubah IKIP ya? nama menjadi Universitas Negeri Makassar. UNEM sekarang. Iya, tapi pada saat saya masuk di tahun 96 itu masih IKIP. Iya. Kemudian saya mengambil fakultas teknik berdasarkan background saya. Jadi saya tamat STM jurusan teknik pengerjaan logam, karena masuk lagi di tadinya sih saya pinginnya di ilmu ekstrak seperti itu, tapi karena
saya melihat bahwa saya terinspirasi dengan almarhumah tante saya. Beliau seorang guru agama di salah satu SMP di Kabupaten Goa. Saya melihat kok ini profesi guru ini luar biasa. Iya. Di situ ada pengabdian, kemudian dedikasi, dan saya melihat dedikasi itu. Saya berharap bahwa oke, saya memutuskan sebaiknya saya jadi guru. Iya. Berawal dari inspirasi itu tadi. Inspirasi Saya terinspirasi tantenya bahwa- yang seorang guru ya. Iya, guru Akhirnya agama pada saat itu. masuk ke universitas yang memang backgroundnya setelah lulus itu ya backgroundnya ke guru banyak gitu. sih, banyak pengaruh-pengaruh teman-teman untuk mendaftar di skala UNHAS Iya. gitu. Tapi pilihannya mentok di IKIP pada saat itu. Iya, jadi saya tidak pernah ikut tes ya, karena pada saat itu ada peluang untuk jadi siswa-siswa tamatan STM pada saat itu diharap, karena kurangnya guru ya, Iya. kurangnya guru produktif, guru iya. yang teknologi Guru yang- ya, ya. seperti itu. Nah, saya diterima. Saya ada dua pilihan, apakah Padang dengan Makassar. Masih sudut pandang ya. Saya pilih sudut pandang. Jadi pada saat itu kalau pilih Padang berarti kuliahnya di Padang Pak ya? Kuliahnya di Padang. Mungkin tidak dikolakkan saat ini. Saya ambil jurusan pada saat teknik pemesinan. Iya. Jadi saya memang tipikal orang yang selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Saya melihat bahwa kalau saya di teknik pemesinan ini, saya sudah pernah jalani di Iya. STM. Dulu kan masa-masa remaja itu ada ego-ego inilah. Iya. Kok kita kuliah ini, apa yang saya dapatkan di STM, saya juga dapatkan di kuliah. Carilah Oke. jurusan-jurusan ini. Jadi inspirasi Jadi milih saya pindah jurusan dari teknik mesin ke teknik otomotif. teknik otomotif. Karena Bapak merasa Bang Kais ini merasa bahwa cukuplah ilmunya mungkin di mesin, penasaran lagi lihat Penasaran, otomotif ya. itu seperti apa, makanya pindah. Pindah. Itu rugi berapa semester itu bisa pindah ke situ pada saat itu? Karena memang di program Atau nyambung? bidang keahlian itu satu bidang keahlian ya. Pemesinan itu kan banyak cabang-cabangnya. Tetapi beda program studi. Nah, dari program studi teknik pemesinan saya pindah ke teknik otomotif. Ya. Jadi inspirasinya dari seorang tantenya yang seorang guru, kemudian masuk menggeluti menggeluti dunia pendidikan di universitas. Iya. Itu memang backgroundnya ya ke depannya mau jadi guru. Nah di situ ada beberapa jurusan yang tadi Bang Kais sampaikan. Nah itu lika-liku di perkuliahannya. Nah sekarang kan Bapak ini dari Makassar tuh ceritanya. Nah sekarang kan sudah ada di Kolaka. Ceritanya itu seperti Ya, apa itu? Setelah selesai Kenapa bisa ada di Kolaka? Setelah selesai satu itu pun saya menjalani perkuliahan itu saya selesai di tahun 2003 aja. Jadi saya yang dianggap ini mahasiswa yang lama ya. Mapala mahasiswa Ya, paling. karena kan negeri itu kan sampai 7 tahun ya. 7 Iya. tahun itu kalau tidak bisa menyelesaikan itu DO. Jadi dengan ini saya harus selesai. Ini yang jangan diikuti ya. Saya harus selesai menyelesaikan ini. Tapi nilai saya enggak. Semua perkuliahan saya kira sudah mata kuliah saya sudah Iya. selesai semua pada saat itu. Setelah itu saya harus punya ijazah, didukung juga dari orang tua ya. Iya. Apapun yang saya harus lakukan, yang penting setelah punya ijazah S1. Alhamdulillah saya dapatkan itu. Di tahun itu juga, tahun 2003 itu baru saya KKN. Coba. 2003. Oh, maaf, 2002 saya 2002. KKN. Setelah itu saya buat skripsi. Itu alhamdulillah selesai pada saat itu. Dan 3 hari kalau saya tidak salah setelah Ngambil ijazahnya, wisuda, saya harus ambil keputusan. Saya tinggalkan kota Makassar yang sudah Makassar pada saat itu. Saya harus buat sesuatu lah. tinggal atau Tinggalkan- hijrah. Ya, hijrah lah. Saya hijrah, saya coba di Kendari ya, di Kendari. Oh, jadi awal dari Makassar itu enggak langsung di Kolaka? Di Kendari Bang Kais? dulu. Oh, di Kendari dulu. Jadi saya di Kendari mengabdi di sana.
kurang lebih 6 bulan lah. Nah, 6 saya bulan. dengar radio dulu ada RRI ya. Iya. Saya ingat sekali ada RRI, itu pun radio rusak. Tiba-tiba 2003 ya? Oh, belum ada WhatsApp, belum ada belum. Facebook. Jadi Ya betul. saya ingat sekali radio itu tiba-tiba on air, Iya. RRI. Di situ ada pengumuman menyampaikan bahwa ada formasi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Kolaka. Itu saya mendengar bahwa salah satu jurusan saya itu teknik otomotif diterima, ada kuotanya satu orang. Ya sudah, saya coba mendaftar ke Kabupaten Kolaka, mengurus KTP dan sebagainya. Ya, alhamdulillah saya diterima. 2003 nyelesain kuliah, terus ke Kendari sekitar 6 bulan. Ya, dan memang saya sampaikan di catatan sipil pada saat itu, saya sampaikan di catatan sipil bahwa bisa jadi jurusan saya ini itu kurang pendaftarnya. Kalaupun ada, itu paling 2-3 orang lah. Jadi memang peluang saya sangat besar Pada saat itu. Alhamdulillah cuma 4 pendaftarnya, 3 yang diterima aja. 4 Jadi pendaftar? Iya, 3 yang diterima. 3 yang diterima. Hanya Iya, satu yang itu satu. pun semua dari UMM itu. Dari universitasnya Iya. Bang KS ini. Iya. Saya termasuk, ada senior saya 2 orang. Terus setelah mendapatkan singkat cerita, Bapak lulus dari 3 dari antara 4 orang Iya. itu Bapak salah Dan satunya. pasti dipastikan setelah saya dinyatakan lulus mendapatkan SK pasti di SK kan, Iya, karena memang background saya betul. guru teknik, Betul. artinya kalau bahasa ininya instruktur. Dan Alhamdulillah saya dapat di dekat dari kabupaten ini di SMK 2 Kolaka. SMK 2 Saya Kolaka. ditugaskan. nah disitulah pertemuan saya Iya, betul. pertama kali dengan beliau. Oh, ternyata sejarahnya seperti itu. Saya juga baru tahu malam hari ini. Oke. Nah, dari terhitungnya berarti 2004 Pak ya? 2003. 2003. Masuk 2003 berarti Sekarang sudah 18 tahun. mengajar selama dari 2003 ke 2014 ya. Iya. Itu sebagai guru biasa dan diberi amanah di tahun 2014. Itu seperti apa ceritanya Pak Kes? Kok bisa dari seorang guru biasa, boleh dikata dari nol, dari Makassar ke Kendari, dari Kendari ke Kolaka, ikut ini, terus masuk ngajar pertama kali 2003, terus berjalan waktu, kok bisa dari hitungan normalnya itu termasuk cepat Pak untuk bisa menduduki sebagai top di sekolah. Usia saya pada saat itu jadi guru ya, dengan menyandang status pangkat golongan 3A. Di usia saya 24 lah. Ini yang menginspirasi. 24 tahun pada saat itu. Jadi kita berinteraksi sama siswa pada saat itu, saya memang masih muda karena ijazah saya memang 2003. Jadi ngomong ke siswa pada saat itu susah ngomong anaknya gitu. Ya. Dek, gitu. Makanya Karena Jack ini saya beberapa teman-teman Iya. saya kantannya, saya selalu merangkul Betul. mereka, mengajak betul. untuk sama-sama menjalani kehidupan itu Betul. hari itu. Tapi ya kesannya ya luar biasa lah buat saya. Dan saya berpikir bahwa dalam kehidupan kita ini namanya manusia ya, Iya. namanya manusia, bagaimana kita dimanapun berada Iya. itu menyebar kebaikan. Iya. Artinya menyebar kebaikan dalam hal ini menjadi kenangan tersendiri. Nah, ini mungkin yang menarik juga untuk kita share, Bang KS ini, perbedaannya yang Bang KS rasakan dari 2003 ke 2014 sebagai guru biasa gitu. Dan dari 2014 ke 2021 sampai hari ini sebagai seorang kepala sekolah itu apa bedanya gitu? Lika-likunya, terus tantangannya mungkin bisa kita share biar orang-orang yang mungkin penasaran tentang seperti apa sih menariknya sebagai seorang guru biasa itu, dan seperti apa sih menariknya sebagai seorang kepala sekolah. Karena kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini semenjak saya meninggalkan SMK itu luar biasa perkembangan baik dari segi sarananya,
maupun dari segi pembelajaran dan teknologinya juga SMK Baula itu Ya, semakin pesat. Mungkin bisa di-share lah seperti apa? saya pikir pengabdiannya sama aja, karena sebagai seorang kepala sekolah itu kan hanya sebagai tugas tambahan ya. Iya. Kalau itu menurut saya seperti itu. Apapun itu profesi kita, baik itu guru, saya kira pengabdiannya sama. Mungkin hanya membedakan kalau sebagai kepala sekolah itu kan sudah menjadi manajerial, artinya punya kemampuan untuk memanage Iya. semua persoalan yang ada di dalam lembaga tersebut. Kalau kalau saya sih cukup menantang buat saya. Itu diberi kepercayaan itu ya Bismillah. Oke. Bismillah saja. Oke, pencapaiannya sampai saat ini kan termasuk kalau mau dilihat dari segi keberuntungan manusia mungkin ya termasuk bagus lah Pak. Kalau saya sih kalau menurut saya ya, saya anggap Iya. itu sebagai jalan-jalan. Jalan. takdir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gini, harapannya ke depan Pak Kais untuk dari segi jabatan, dari segi apa, adakah motivasi untuk ke depan? Ini mungkin yang bisa kita. Saya kira apapun yang kita itu kan sebagai amanah ya. Iya. Amanah. Jadi amanah itu memang harus kita emban. Iya, Mumpung kita masih diberi amanah ya. iya, Baik itu dari ya pasti amanah dari Tuhan. Dan saya melihat bahwa amanah ini harus dikerjakan dengan baik sesuai dengan kemampuan saya secara pribadi. Iya. Dan tentunya ini sebagai pemimpin, apapun yang terjadi itu berkat dari kerjasama Iya. sama tim. Nah, selama menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Baula ini, prestasi apa yang Bang Kais ini pernah lakukan yang ya bisa menjadikan SMK Baula ini terdepan lah di Sulawesi Tenggara khususnya. Karena setahu saya kalau tidak ada prestasi di sekolah sebagai seorang kepala sekolah, nggak mungkin beliau tahun kemarin itu terpilih mewakili Sultra menjadi utusan Sultra menjadi kepala sekolah terbaik berprestasi di Sulawesi Tenggara. Nah, berarti ada yang spesial yang beliau lakukan ini sehingga beliau bisa terpilih gitu. Kan enggak langsung saja bisa terpilih seperti itu. Bisa di-share Pak Kais mungkin. Kalau saya berbicara masalah prestasi itu akan saya tidak bisa mengukur itu. Artinya selama saya ini berjalan, saya menjalankan saja semua apa yang saya bisa kerjakan. Jadi begini, kalau saya secara pribadi melihat sesuatu itu harus ada dulu gagasan. Iya. Jadi ide itu harus kita buat. Kemudian kita buat narasi. Iya. Narasi dia. Jadi narasi ini harus disampaikan ke semua stakeholder yang ada. Bahwa kita punya gagasan seperti ini. Nah, dimulai dari gagasan itu kita Mulai buat dari narasi ini berproses. Mulai dari gagasan, narasi inilah yang berproses. Kemudian proses ini kita tidak tahu seperti apa. Inilah yang ditangkap sama alam semesta. Ya, kita tidak tahu seperti apa proses. Yang penting kita menjalani prosesnya dengan baik. Tuh, yang menarik tuh. Ada proses yang kita lakukan dengan niat baik tentunya. Niatnya itu bagaimana pengembangan sekolah, itu aja. Jadi apapun itu, ya. Itu aja. Artinya begini, kalau saya melihat niat yang baik di sini intinya. Dan bagaimana gagasan itu terrealisasi. Iya. Terrealisasi. Persoalan itu berhasil atau tidak, ya nanti kita lihat seperti apa. Iya. Betul. Dan ini pendidikan ya. Kalau berbicara pendidikan itu memang saya kira ini tidak bisa diselesaikan lah seperti membalikkan telapak tangan. Nah, harapan luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin ini mewakili mewakili orang-orang yang cinta dengan pendidikan di Kabupaten Kolaka ini. Harapan Bang Kais ini mengenai tentang pendidikan Kolaka saat ini dan di masa depan itu seperti apa? Yang untuk lebih wow gitu. Karena sekarang kan kita tahu Pak Kais bahwa sekarang kan karena musim pandemi COVID-19 ini dari sudah 1 tahun lebih ini anak-anak belajar lewat handphone saja. Nah, ke depan untuk memperbaiki mental anak dari
selesainya, insya Allah selesainya pandemi ini itu seperti apa, biar pendidikan kita semakin bukannya turun, insya Allah bisa semakin meningkat gitu. Melihat pendidikan, kalau kita melihat Iya. dari ini data. Jadi kita selalu melihat sesuatu itu dari data. Apapun itu kita masih sangat di bawah dibanding dengan negara lain. Iya. Kolaka ini dibanding dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, apalagi mensandingkan ini pendidikan dengan yang ada di kota-kota besar, kita masih jauh. Tetapi paling tidak kita masih punya semangat untuk sebagai pengelola pengelola pendidikan, kita tetap sama, semangatnya sama. Bagaimana mengubah peradaban ini lebih baik. Dan itu dimulai dari dunia pendidikan. Walaupun peradaban ini untuk memperbaiki peradaban yang lebih baik, yang pastinya dimulai dari keluarga lah. Dari keluarga. Ya, kemudian nanti dimatangkan lagi di dunia pendidikan. Iya. Utamanya karakter. Utamanya karakter. Iya. Baik, tabarakallah, masya Allah, pertemuan kita dengan Bang KS, Pak Mustari Muhammad ya. Malam hari ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama beliau ini bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya semua. Dan penonton jangan lupa tetap semangat ya. Jangan lupa semangat, subscribe ya. Ya, saya juga punya subscribe-nya. konten. Ya kontennya. Ya, kalau konten saya sudah 900 lebih lah. Biasa alay-alay mengikuti membuat konten juga coba-coba buat konten untuk mengikuti zaman. Iya. Baik, Bang Kes, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sama keluarga. Mudah-mudahan kita saling mendoakan sehat selalu. Insyaallah di musim pandemi ini kita aman lah dan di Ramadan ini kita bisa lebih fokus lagi ibadah sampai Idul Fitri nanti insyaallah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Bapak Mustari Muhammad. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro.